Enggak, gua nggak mau pulang sama nyokap gua. Gua nggak mau bikin dosa. Oh, mau jadi anak baik, mau jadi anak jujur. Sekalian aja lo bilang sama bokap lo kenapa nyokap lo meninggal. Hah? Halo? Melina? Jangan ya, jangan bilang sesuatu. Nanti takutnya Rizky ketularan lo. Terus apa hubungannya sakit sama pulang itu? Waktu itu aku sih sempat berbohong mah, jadi kepepet mah waktunya. Jadi gak sempat bilang apa-apa waktu itu, gak berpikirin. Melina, tolong ambilin kertas-kertas ulangan gue tuh di depan rumah gue tuh, ambilin ya. Loh, kan lo bisa ambil sendiri, Lis. Gimana sih kamu ini? Lo tuh punya kaki, punya tangan buat ambil dan jalan. Melina, ngapain kamu? Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Melina, ngapain kamu di sini? Ayo pulang sekarang. Baik Pak, Melina akan pulang kok. Sial, ada papanya lagi. Yaudahlah, ikutin aja mobil papanya, suaminya yang baru itu. Wis, emangnya kamu beneran ini rumahnya Melina? Ya iyalah, masa gue bohong sih? Ini bener rumahnya Melina, sebesar ini, istana loh ini. Hah? Siapa yang muterin lagu-lagu malam begini? Hah? Whiskey? Shh, Rizky, pergi lo, pergi kamu Rizky, cepetan. Ih, ini suara apa sih? Ini lagunya nih dari tadi nggak berhenti. Kok sampai sini ya? Padahal ini rumahnya segede ini loh. Coba gua cek dulu suara apa sih? Hah? Ada Rizky? Wah, kurang aja. Kok dia tahu sih kalau gue lagi ngebully si Melina ini? Aduh, gue harus cari cara. Gue akan lapor ke nyokap gue kalau si Rizky itu datang, dan akan gue laporin ke bokap supaya bokapnya bakal usir si Rizky. Melina, kamu tahu kan si mobil Rizky itu, yang itu kan? Tahu kan? Tahu kan? Tahu kan? Jangan geleng-geleng kepala deh. Asal kamu tahu aja ya, papa kamu yang ganteng terus sekali lagi keluar mau ngusir anak tuh.
Ingat ya, jangan main-main ya. Kalau kamu ingin papa kamu yang ganteng tuh masih hidup, ikutin saja perintahnya yang saya bilang. Ngerti kamu? Mana yang namanya Whiskey itu? Saya Om, Whiskey, sahabat si Melina. Emangnya ada apa ya Pak ya? Oh, jadi nih yang namanya Whiskey ya, yang selalu membuat si Melina bolos di sekolah. Dan kamu tahu Melina pengen gak mau sama kamu. Itu semua gak betul Om. Ini semua gara-gara Lilis. Lilis yang sempat berbohong. Dia katanya dia itu Melina nggak masuk sekolah karena dia sakit SARS. Jadi jangan mudah percaya sama omongan Lilis Om. Bohong kamu. Saya sudah tahu semuanya. Lilis terpaksa berbohong supaya Melina tetap jauh dari kamu. Jangan pernah menyebarkan fitnah ya. Sekarang kita akan buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Melina, katakan sejujur-jujurnya apa yang sebenarnya terjadi kepada Whiskey. Oh, Mas, gini Mas. Sebenarnya itu waktu itu beberapa minggu yang lalu atau kapan hari itu, si Whiskey itu datang, tapi Melinanya nggak mau jawab. Dan akhirnya Whiskey sempet kabur karena takut sama saya Mas. Waktu itu saya sempet marahin dia karena dia sempet buat owner di rumah. Oke, ini semua gara-gara kamu ya. Dan ternyata kamu buat owner di depan rumah saya dan terganggu pada saat saya tidur. Sekarang kamu pergi dari sini atau saya laporkan ke kepala sekolah si Bu Linda. Oke Om, saya pergi. Permisi, mohon maaf mengganggu. Halo, selamat pagi Bu. Heh, ngapain kalian kesini? Keluar! Keluar kalian semua. Gini Bu, sebenarnya jangan sebarkan omongan di sini ya. Saya takut ketularan. Pergi kalian. Halo, selamat pagi Bu Linda. Iya pagi. Anda siapa? Apakah Anda bapaknya, omnya, atau dokter? Saya bapaknya Melina dan Lilis. Saya ingin menginformasikan sesuatu. Ya sudah, baik. Bapak silakan duduk dulu. Iya, ada apa sebenarnya? Saya Mas Budi. Saya papanya Melina dan Lilis. Saya ingin menceritakan tentang kejadian semalam. Waktu itu Melina sempat diganggu sama salah satu temannya si Melina, siswa atau putra yang bernama Whiskey. Dia kemarin sangat mengganggu sekali Bu. Dan dia kemarin bikin owner di depan rumah saya. Jadi saya sangat keganggu dan tidak bisa tidur pada saat jam 9 malam. Dia ingin berkata jujur tetapi dia malu. Jadi terpaksa saya usir si Whiskey ini. Takutnya Whiskey itu macam-macam apa gitu. Jadi makanya Lilis tetap berbohong kepada ibu supaya Melina itu menjauh dari Whiskey. Pak, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tadi saya sempat kaget ketika Melina sama Lilis balik karena Lilis sempat bilang waktu itu Melina sakit SARS karena nggak masuk. Waktu itu saya sempat ceritakan ya Pak. Oh ternyata begini alasannya karena Whiskey. Ya sudah, saya akan maafkan ya karena saya sempat bikin Bapak kaget dan tersinggung. Ya sudah, Bapak boleh pulang dulu. Melina dan Lilis balik kelas dulu. Saya akan panggil Whiskey ya. Saya tidak menyangka bahwa seharusnya kamu menjunjung sportivitas, ternyata kamu malah menjatuhkan dan merusak nama baik di sekolah. Saya tidak tahu ya bagaimana sikap kamu di luar sekolah. Ternyata begini sikap kamu. Dan kamu telah menyakiti salah satu teman siswi yang bernama Melina Bawang Putih. Tapi ternyata
kelakuan kamu begini sama Melina dan membuat owner di depan rumah Melina, dan sampai akhirnya Melina bolos karena gara-gara kamu ya. Oke, mulai sekarang kalau kamu begini terus, saya akan suruh kamu menjauh dari Melina. Kalau kamu masih berani menantang atau memantang peraturan saya akan panggilkan ke orang tua kamu, terutama mama kamu, karena kamu telah membuat masalah kepada Melina. Ngerti kamu? Kalau sekali lagi kamu masih ketemuan sama Melina, lihat aja kamu ya. Sekarang kamu keluar. Iya bu, saya minta maaf. Permisi. Anak-anak, kalian boleh balik ke kelas dan ganti baju. Kecuali Rizky, tidak boleh balik dulu. Rizky, sini dulu bentar. Kalau sekali lagi kamu tidak serius dalam permainan pertandingan bola basket, saya akan coret dan kamu akan keluarkan dari tim saya. Baik pak, saya minta maaf, saya sedang ada masalah. Aduh, gimana ya? Kalau nasib saya sama seperti Melina. Rizky, kamu ngapain? Hah? Melina? Kamu gak apa-apa? Iya kok, gua gak apa-apa kok di sini. Ayo, kita mau jalan bareng gak? Kamu kan ada masalah kan dalam pertandingan bola basket pasti. Heh, ngapain kalian berdua? Rizky, saya sudah bilang berkali-kali, kamu gak boleh dekat sama Melina. Karena kamu melanggar peraturan saya akan panggil orang tua kamu. Jadi betul apa yang ibu katakan. Ya betul sekali. Rizky emang dikenal sebagai anak yang lumayan bandel dan dia tidak konsentrasi dalam pertandingan bola basket. Dia kemarin waktu itu pernah membuat owner di depan rumah Melina, sampai akhirnya membuat papanya Melina menjadi marah, dan juga membuat si Melina itu menjauh dari Rizky dan Lilis tetap terpaksa berbohong. Mama bener-bener kecewa sama kamu, Rizky. Seharusnya kamu tuh gak usah sekolah aja di sini. Mendingan kamu harus kerja aja, sudah gak usah sekolah. Sudah bu. Kalau ingin anak kamu si Rizky ingin tetap berlanjut, kamu harus tanda tangani surat yang saya kasih dalam ini. Oke, saya akan tanda tangani surat perjanjian supaya membuat Rizky tidak pernah dekat-dekat sama Melina. Mulai sekarang saya akan menandatanganinya. Wah, gede juga nih istana kamu, Lilis. Wah, cocok banget tinggal sama gue. Iya, cocok banget jadi rumah gue nih. Wah, pengen banget tinggal di sini. Wah, enak banget nih istana, lumayan besar lagi ukurannya. Iya dong, kalian semua cocok. Ayo, kita masuk. Ada anak baru ini, pembantu baru di sini. Oh, Melina, kasihan banget ya kamu Melina ya. Kamu malah dijadiin pembantu sama Lilis bawang merah ya. Kasihan ya, kamu bawang putih ya. Aduh, bisa-bisanya kamu malah dijadikan pembantu di sini. Padahal kamu ini orang kaya kan? Buh, hahaha. Loh, Liz, kamu ngudain permen karet ke rambut gue ya? Iya, kenapa? Gak terima? Serius? Gue kan cuma bercanda aja. Gampang, gue akan bersihin rambut kamu kok. Emangnya kamu beneran dan kamu janji beresin rambut gue? Iya dong janji. Sekarang, kamu tutup mata kamu. Enggak, gue gak akan tutup mata gue. Tutup gak? Kalau kamu gak tutup, saya akan laporkan ke bokap kamu. Oke, gue akan tutup mata gue. Mel, rambut kamu sudah bersih.
rambut gue.